Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami yaitu analisis kinerja keuangan PT Sekar Laut Tbk periode 2021 sampai 2025. Dengan saya Bella Sri Puspita dengan NIM 63230208. Nah, di sini ada latar belakang. Yang pertama, kita akan membahas peran modal, yang di mana BEI memberikan ruang bagi investor menanamkan modal di perusahaan publik. Laporan keuangan ini jadi alat utama menilai kinerja perusahaan sebelum keputusan investasi diambil. Lalu, SKLT di industri makanan, PT Sekar Laut Tbk ini tercatat di BEI sejak 8 September 1993 dengan kode SKLT. Produk ini seperti kerupuk udang, saus, sambal, dan bumbu masakan yang dipasarkan lewat merek Vina. Nah, lalu di sini ada 5 tahun penuh dinamika periode 2021 sampai 2025 diwarnai masuknya investor strategi asal Jepang, mereka memperluas kapasitas produk, dan tren pendapatan yang terus naik. Nah, di sini ada profil perusahaan PT Sekar Laut Tbk, di mana lini produknya itu produk kerupuk udang dan aneka kerupuk, saus tomat dan sambal, bumbu masakan yang siap saji, roti dari pabrik Cikarang, serta dipasarkan dengan merek dagang Vina. Lalu cakupan pasarnya itu produk SKLT itu menjangkau konsumen dari negeri maupun ekspor ke berbagai negara. Ditopang jaringan distribusi yang sudah terbangun lebih dari 3 dekade. Nah, di sini ada entitas anak pendukung dari bisnis. Yang pertama adalah PT Pangan Lestari, perdagangan barang konsumsi dan pakan udang, kepemilikannya yaitu 77,77%. Lalu yang kedua, PT Pangan Cita Rasa Nusantara, perdagangan barang konsumsi, kepemilikannya 99,99%. Lalu yang ketiga adalah PT Abadi Jaya Food Restoran dan Jasa Boga yang kepemilikannya juga 99,99%. Lalu di sini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana perkembangan posisi keuangan SKLT selama 2021 sampai 2025. Lalu yang kedua, bagaimana kinerja likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan pada periode tersebut. Lalu yang ketiga adalah bagaimana tren kinerja keuangan secara keseluruhan dan implementasinya sebagai investor. Lalu tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis perkembangan laporan posisi keuangan dan laba rugi SKLT periode 2021 sampai 2025. Lalu yang kedua, mengukur dan menginterpretasikan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Lalu yang ketiga adalah memberikan evaluasi menyeluruh sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan manajemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Alicia Prinsip Stabil, dengan NIM 63230362. Lalu di sini ada ringkasan kinerja bisnis 2021 sampai dengan 2025. Yang pertama ada pendapatan neto 2025 yang naik 95,2% dari 1,36 triliun rupiah di tahun 2021. Yang di 2025 ini sebesar 2,65 triliun. Lalu ada laba bersih di tahun 2025 yaitu 126 miliar, yang rekor tertingginya yaitu 119 miliar tercapai di tahun 2024. Lalu ada total aset 2025 sebesar 1,80 triliun dan tumbuh lebih dari 2 kali lipat dari 889 miliar. Nah, di sini ada tren pendapatan neto. Di tahun 2021 ada sebesar 1,357 miliar. Yang 2022 ada 1,539 miliar, yang 2023 itu sebesar 1,794 miliar, 2024 sebesar 2,293 miliar, dan 2025 sebesar 2,651 miliar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya Cinia Preni
akan menjelaskan terkait dengan momentum strategis tahun 2021 sampai 2025. Pada tahun 2021, pemulihan pasca pandemi laba bersih melonjak 99% menjadi 85 miliar. Di tahun 2022, tekanan bahan baku global membuat laba bersih turun menjadi 75 miliar. Di tahun 2023, Mitsui dan Co Ltd asal Jepang masuk sebagai investor strategis di PT Pangan Lestari. Suntikan modal ini senilai 150 miliar. Di tahun 2024, pendapatan menembus senilai 2,29 triliun, laba bersih mencapai rekor 119 miliar. Di tahun 2025, pendapatan berlanjut naik ke 2,65 triliun. Nah, total aset mencapai 1,80 triliun. Di sini ada kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek untuk rasio likuiditas. Untuk current ratio konsisten di atas 1,5 kali sepanjang 2021 sampai 2025. Tanda SKLT cukup mampu menutup kewajiban jangka pendek dari aset lancarnya. Untuk quick ratio dan cash ratio justru melemah setelah tahun 2023 dari angka 1,31 kali dan 0,71 kali menjadi hanya 0,80 kali dan 0,14 kali di tahun 2025. Artinya, likuiditas SKLT makin bergantung pada persediaan dan piutang, bukan kas yang langsung siap pakai. Untuk struktur permodalan penggunaan utang, rasio solvabilitas, debt ratio bergerak pada kisaran 36% sampai 45%, selalu di bawah ambang 50% yang dianggap aman. Untuk debt to equity ratio juga konsisten di bawah 1 kali, artinya ekuitas masih lebih besar dibandingkan total utang perusahaan. Yang terakhir, tren leverage naik di tahun 2024 dan tahun 2025 perlu dicermati agar pertumbuhan utang tidak melampaui pertumbuhan laba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini dengan Nabila Khaironisa dengan NIM 63230800 akan menjelaskan tentang kemampuan menghasilkan laba, rasio profitabilitas. GPM relatif stabil 25 sampai 28%. Tanda efisien produksi tetap terjaga meski harga bahan baku naik. Lalu ROE sempat memuncak 15,6% di tahun 2021, turun ke 12,6% di tahun 2023, lalu membaik lagi ke 12,8% sampai 13,0% di tahun 2024 sampai 2025. Setelah itu ada NPM masih single digit, artinya ada ruang untuk menekankan beban operasional supaya laba bersih lebih optimal. Setelah itu ada analisis komparatif lintas tahun. Pada tahun 2021, pertumbuhan laba tercepat. Laba bersih melonjak 99% secara tahunan, performa terbaik sepanjang periode pengamatan. Lalu ada 2022, tahun penuh tekanan. Kenaikan harga bahan baku global menekan margin meski laba tetap tercatat positif. Di tahun 2024, laba bersih tertinggi. Nilai absolut laba bersih mencapai rekor 119 miliar, didukung pendapatan yang terus tumbuh. Lalu ada pertahanan bisnis yang konsisten. Di tengah berbagai tekanan makroekonomi, SKTL tetap menjaga profitabilitas positif selama 5 tahun. Setelah itu ada kesimpulan. Pertumbuhan bisnis. Pendapatan tumbuh dengan CAGR sekitar 18,2%. Total aset naik lebih dari 2 kali lipat dalam 5 tahun. Ada solvabilitas sehat. Debt to equity ratio selalu di bawah 1 kali. Struktur modal masih didominasi ekuitas dibanding utang. Momentum investor strategi. Masuknya Mitsui and
Tiongkok pada tahun 2023 memberi dorongan besar bagi kas dan ekuitas perusahaan. Setelah itu ada likuiditas terjaga. Current rasio konsisten di atas 1,5 kali. Kemampuan membayar kewajiban jangka pendek cukup memadai. Setelah terakhir ada profitabilitas tetap positif. ROE memuncak di 15,6% di tahun 2021 dan membaik lagi ke 13,0% di tahun 2024 meski sempat berfluktuasi. Adapun saran bagi manajemen, perlu menjaga efisiensi beban penjualan dan administrasi yang tumbuh cepat, serta mengelola kenaikan leverage agar tetap sesuai kapasitas arus kas. Bagi investor, SKTL punya fundamental yang relatif solid dan pertumbuhan yang konsisten, layak dipertimbangkan sebagai opsi investasi jangka panjang di sektor konsumsi. Dan setelah itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan membandingkan kinerja SKTL dengan kompetitor sejenis seperti Mayora Indah, atau Garuda Food untuk melihat posisi kooperatif secara lebih lengkap. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.